Assalamualaikum pemirsa Trans7. Sudah siap dengan yang seram-seram? Ada jelangkung, kuntilanak, dan genderuwo. News Flash Hasanah pagi ini akan menampilkan penampakan hantu-hantu yang muncul pada sejumlah film horor di Indonesia. Nah, siap-siap ya. Jelangkung. Masih ingat kan tentang jelangkung? Film Jelangkung yang dirilis tahun 2001 ini sukses berat di pasaran. Film ini mengusung tema ritual mistis kuno Jai Langkung dari Indonesia. Film yang dibintangi Wingky Wiryawan, Melanie Arianto, Roni Dozer, dan Hari Panca ini berkisah tentang 4 sekawan yang selalu penasaran mencari pengalaman bertemu dengan makhluk halus di tempat-tempat angker. Mereka telah mendatangi berbagai tempat yang dikabarkan berhantu, namun tetap tidak bertemu hantu yang dicari. Sampai akhirnya mereka mencoba pergi ke daerah Angker Batu. Meski dilarang oleh warga setempat, mereka tetap nekat. Masalah muncul ketika salah satu dari mereka membawa boneka jelangkung dan bermain jelangkung di salah satu kuburan di tempat angker tersebut. Satu persatu mereka mulai diteror oleh arwah-arwah penasaran, dan mereka harus membayar mahal atas perbuatannya. Jelangkung adalah jenis permainan boneka kayu yang dekat dengan dunia hantu. Ada yang bertugas memangku boneka jelangkung, dan ada yang bertugas membaca mantra. Bunyinya begini nih. Jelangkung, jelangkung, di sini ada pesta kecil-kecilan. Datang tadi jemput, pulang tadi antar. Menurut cerita rakyat, permainan ini biasa dilakukan di tempat-tempat yang angker. Mereka yang kurang beruntung pada akhirnya menjadi korban kerasukan hantu yang dipanggil. Bahkan hantu yang datang saat dipanggil tersebut tidak mau pergi sampai keinginannya dipenuhi. Duh, serem juga ya. Film bergenre horor berikutnya adalah Tusuk Jelangkung. Film Tusuk Jelangkung ini dirilis tahun 2003, masih mengusung tema ritual mistis kuno Jai Langkung dari Indonesia. Film yang dibintangi Marcella Zalianty, Iqbal Rizanta, dan Dina Olivia ini seperti kelanjutan dari film Jelangkung yang pertama. Perjalanan mereka ke Paranggetih memaksa mereka melewati tempat-tempat yang dipenuhi cerita masa lalu yang mencekam. Satu persatu dari mereka kembali mendapat penampakan-penampakan arwah yang mengerikan. Hingga akhirnya mereka akan mendapatkan sesuatu yang menakutkan dan tak terduga yang sedang menanti di ujung perjalanan mereka. Kuntilanak. Kuntilanak adalah film horor Indonesia yang dirilis pada tahun 2006. Film yang dibintangi oleh Julie Estelle sebagai tokoh utamanya, Ratu Felicia dan Evan Sanders ini berkisah tentang seorang mahasiswi yang memiliki kemampuan magis untuk memanggil kuntilanak. Kuntilanak tersebut akan melakukan perintahnya jika dipanggil. Mahasiswi tersebut pindah ke sebuah rumah kos di sebuah daerah angker tanpa mempedulikan peringatan dari banyak orang. Konon, kuntilanak menunggui daerah itu. Orang-orang di sekitar mahasiswi mulai mati secara tragis satu persatu. Penampakan kuntilanak berupa hantu perempuan berambut panjang yang kerap nangkring di atas pohon besar nan angker. Biasanya keberadaan kuntilanak ditandai dengan wangi semeriwing bunga Kamboja, lalu diikuti dengan ketawa cekikikan bernada tinggi yang menyeramkan. Ih, serem juga ya kalau ketemu. Film horor lain yang menampilkan legenda kuntilanak adalah Terowongan Casablanca. Terowongan Casablanca adalah film horor Indonesia yang dirilis pada tahun 2007. Film ini memakai latar belakang Terowongan Casablanca yang berada di bawah Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Terowongan tersebut menghubungkan jalan dari arah Tanah Abang menuju Kampung Melayu. Sedangkan di sekitar terowongan terdapat makam yang dianggap angker. Penampakan hantu di film tersebut berupa sosok perempuan yang menyeramkan. Dia bisa menjadi arwah gentayangan karena dibunuh sang kekasih yang menghamilinya. Hingga akhirnya ia menjadi kuntilanak dan berencana balas dendam pada sang kekasih. Makin serem aja nih kalau lewat terowongan ini. Berikutnya adalah genderuwo. Aduh, hantu apa lagi nih? Nah, film yang satu ini masih bergenre horor.
Film ini dirilis pada tahun 2007 dan dibintangi oleh Davina Veronica, Indah Kirana, dan Robbie Shine. Genderuwo termasuk salah satu mitos hantu yang terkenal di masyarakat Jawa kuno. Ia digambarkan sebagai sosok tinggi besar yang memiliki bulu hitam yang lebat seperti monyet. Genderuwo juga digambarkan memiliki sifat iseng yang suka mengganggu dan suka dengan perempuan kesepian. Nah, bagi para perempuan, jangan sampai kesepian ya. Nanti didatangi dia loh. Satu lagi nih. Film Bangsal 13 yang menampilkan Luna Maya dan Endita dirilis pada tahun 2004. Film ini berlatar belakang bangsal angker bernomor 13 di suatu rumah sakit. Penampakan hantu dalam film tersebut adalah sosok suster ngesot yang memiliki tatapan yang menyeramkan. Makin menegangkan saja. Nah, pemirsa Hasanah, sudah ya cerita hantunya? Kita lihat yuk pandangan Islam akan sosok gaib tersebut. Di dalam agama rahmatan lil alamin ini, kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk mengimani yang gaib dan meyakini keberadaannya. Dalam surat An-Nas jelas ditegaskan bahwa kita harus selalu berlindung kepada Allah SWT dari godaan jin dan setan yang terkutuk. Makhluk seperti jin dan setan ini adalah nyata dan ada. Mereka hadir di muka bumi untuk menggoda anak-anak Adam, umat Nabi Muhammad SAW, agar terlepas dari ajaran Islam dan menjadi orang yang musyrik dan tersesat. Na'udzubillah min zalik. Beberapa ulama mengatakan ada 3 pintu masuk setan untuk menggoda manusia, yaitu amarah, nafsu syahwat, dan rasa ragu yang menjerumuskan ke dalam ketakutan. Maka dari itu, sebagai umat muslim, kita diharamkan untuk takut akan segala muslihat dan tipu daya setan, apalagi menjadi sekutunya. Dalam surat Shad ayat 82 dan 83 dijelaskan, iblis akan terus menyesatkan anak keturunan Nabi Adam alaihissalam hingga hari kiamat, kecuali mereka hamba-hamba Allah yang beriman. Mitos-mitos legenda dan penampakan hantu ini adalah salah satu contoh godaan setan. Mereka ingin menyerang keimanan kita melalui pintu teror rasa takut dan hawa nafsu, serta amarah. Uniknya di negeri yang mayoritas muslim ini, sosok hantu tersebut menjadi artis terkenal favorit dalam layar lebar. Sosok Dajjal banyak diulas dalam berbagai hadis Rasulullah. Sementara dalam Al-Quran kemunculan Dajjal diulas secara tersirat. Yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat إيمانها خيرا. Secara fisik, Dajjal adalah seseorang dari bangsa manusia yang matanya buta sebelah, tapi memiliki ciri khusus. Pada dahinya tertulis sebuah kalimat dalam huruf Arab, yaitu kafaro, yang berarti kafir. Namun tulisan ini tak bisa dibaca oleh semua umat manusia. Hanya kaum yang beriman sajalah yang mampu membacanya. Penampakan fisik Dajjal lainnya adalah bertubuh sangat besar dan berambut amat keriting. Pada hari akhir, Dajjal merupakan ujian besar umat manusia yang beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dajjal akan muncul dan menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Na'udzubillah min zalik. Dajjal akan tinggal di muka bumi selama 40 hari. Tetapi hari kemunculan Dajjal tidaklah sama dengan hari umat manusia. Hari pertama kemunculan Dajjal akan berlangsung selama 1 tahun. Sedangkan hari kedua akan berlangsung selama sebulan. Hari ketiga lamanya seminggu. Dan hari keempat serta seterusnya berlangsung selama 24 jam. Sehingga dapat diartikan Dajjal akan hidup di muka bumi selama 1 tahun, 1 bulan, dan 45 hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah keajaiban pada Dajjal berupa kemampuan untuk mengelilingi dunia dalam sekejap layaknya hembusan angin. Tetapi hanya ada 2 kota yang tidak mampu dimasuki Dajjal, yaitu kota suci Mekah dan Madinah. Dajjal dianugerahi kesaktian menghidupkan orang mati yang telah ia bunuh.
Selain itu, Dajjal mampu memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tanaman dan memerintahkan langit untuk menurunkan hujan. Sesungguhnya Dajjal telah hidup dan tinggal di tengah lautan di sebuah pulau yang berada di sebelah timur kota Madinah dalam keadaan terbelenggu oleh ikatan besi yang sangat kuat. Dajjal muncul diperkirakan di sebuah tempat terletak antara negeri Syam atau daerah Palestina dan Irak. Ada juga yang berpendapat Dajjal akan muncul di segitiga Bermuda. Segitiga Bermuda menyimpan banyak misteri. Kapal terbang dan kapal laut yang melintasi kawasan itu dilaporkan menghilang. Segitiga Bermuda berada di Samudra Atlantik, tepatnya terletak di antara Florida di sebelah barat, Puerto Rico di sebelah timur, dan Pulau Bermuda di sebelah utara. Di kawasan ini terdapat sebuah pulau yang dikuasai oleh Dajjal. Berdasarkan berbagai manuskrip kuno yang dipelajari Muhammad Isa Daud, seorang peneliti dan jurnalis asal Mesir, Dajjal sesungguhnya telah lahir 100 tahun sebelum kelahiran Nabi Musa alaihissalam. Bernama sama Musa, tapi lebih dikenal Samiri karena berasal dari Samiroh, Palestina. Samiri adalah Dajjal yang akan muncul pada akhir zaman. Samiri terlahir dari perkawinan sedarah, sehingga lahir dengan kondisi fisik cacat, sebelah matanya buta, dan lumpuh. Orang tua Samiri adalah penyembah patung sapi. Konon, sejak lahir, Dajjal tidak mau menyusu dan lebih banyak tidur. Saat negeri Samira dilanda bencana tsunami, Samiri terapung di laut dan terhempas di sebuah pulau terpencil. Setelah remaja, Samiri banyak berguru pada para ahli sihir. Anehnya, Samiri tidak pernah tua, dan setiap kali mencapai usia 100 tahun, ia kembali muda. Setiap kali Allah mengutus para nabinya, Samiri selalu datang untuk menggoda dan menyesatkan manusia. Pada masa Nabi Musa, Samiri alias Dajjal membuat patung sapi untuk disembah kaum Nabi Israel. Dan pada masa Nabi Isa alaihissalam, Samiri juga berusaha menghasut para pembesar Yahudi untuk membunuh Nabi Isa. Kemudian menyesatkan para pengikut Nabi Isa dengan memperkenalkan ajaran Trinitas, penebusan dosa, dan menghalalkan babi serta riba. Pada masa Nabi Muhammad SAW, Samiri juga berusaha menghasut kaum Yahudi untuk memberontak terhadap Nabi Muhammad. Dan sepeninggal Rasulullah, Samiri makin leluasa untuk membuat perpecahan umat Islam. Dan pada era modern, sifat-sifat Dajjal telah menyesatkan manusia dengan memperkenalkan berbagai ideologi seperti sosialisme, kapitalisme, dan humanisme. Sifat Dajjal juga mendidik orang-orang terbaik Yahudi untuk membuat gerakan Zionisme. Sifat Dajjal juga berhasil membuat tipu daya dalam dunia sains dan politik. Perang dunia merupakan salah satu bukti kesuksesan Dajjal dalam menebar teror dan kejahatan di muka bumi. Dajjal dan pasukannya juga berhasil mengendalikan dunia dengan menguasai elit politik Amerika Serikat dan mata uang dolar. Tak heran, simbol Dajjal terlihat pada mata uang dolar dan berbagai instansi militer serta hiburan. Bukan bermaksud mengartikan Paman Sam dengan kepanjangan dari Samiri. Namun banyak ciri yang dipakai simbol oleh negara adidaya ini mempunyai kesamaan dengan simbol Dajjal yang kita ketahui. Astagfirullah. Sebelum kelahiran Nabi Muhammad, Dajjal sempat terpasung di sebuah gua selama 63 tahun dan dijaga makhluk berbulu tebal. Setelah bebas, ia mengembara dan menyesatkan manusia di berbagai belahan dunia, hingga ia bertemu setan di kawasan segitiga Bermuda. Dan menjelang kiamat, ia akan kembali muncul, mengaku sebagai Tuhan. Benarkah kisah ini? Wallahu a'lam. Namun, asal-usul Dajjal masih misterius. Sebagaimana iblis, Dajjal adalah makhluk yang ditangguhkan kematiannya oleh Allah. Meski usianya lebih dari 4.000 tahun, tapi fisiknya masih muda dan tak ada yang menandingi kekuatannya.